I just want to say, from all of us, where we born in Europe, in Indonesia, it's not... Hanya satu pesan saya yang perlu kalian ingat, semuanya yang ada di sini main semuanya dari hati. Dua pemain timnas Indonesia direbut oleh klub-klub besar Eropa. Setelah pertandingan ke-8 grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia sudah selesai, ada beberapa pemain menjadi rebutan klub-klub besar Eropa. Diketahui di putaran ke-8 kualifikasi Piala Dunia zona Asia kemarin, timnas Indonesia mendulang kemenangan 1 kali dan menelan kekalahan yang memilukan 1 kali. Indonesia mengaku kekuatan Australia. Di laga pertama, Indonesia kalah telak dengan skor 5-1. Namun pemain Indonesia membayar kekecewaan supporter di laga Indonesia melawan Bahrain, menang tipis dengan skor 1-0. Berakhirnya pertandingan ke-8 kemarin, ternyata banyak klub-klub besar Eropa yang memantau pertandingan Indonesia dan mencari pemain yang dia inginkan. Ternyata ada 2 pemain timnas Indonesia yang saat ini jadi rebutan klub-klub besar Eropa. Siapa sajakah mereka? Silahkan simak video ini selengkapnya. Yang pertama, Jai Idris. Setelah timnas Indonesia menang atas Bahrain, ada beberapa klub raksasa Eropa dikabarkan sedang bersaing merebutkan kapten timnas Indonesia itu. Kabar datang dari klub Juventus menyebutkan bahwa setelah negosiasi antara Giuntoli dan Lens untuk Danso gagal, Juventus kini mengalihkan fokusnya dan meminta Jai Idris dari Venezia. Tapi bukan Juventus saja yang ingin meminang kapten timnas Indonesia itu. Banyak klub-klub dari Italia yang berminat memboyong bek timnas Indonesia seperti Bologna, Atalanta, dan Inter Milan. Yang paling mengejutkan adalah datang dari klub raksasa Premier League, yakni Chelsea. Dikabarkan selangkah lagi mendapatkan tanda tangan kapten timnas Indonesia itu. Bek tangguh sekaligus kapten timnas Indonesia yang saat ini membela Venezia di Serie A Italia. Jika itu benar, ini akan menjadi sejarah baru bagi sepak bola Indonesia. Jai Idris berpotensi menjadi pemain pertama asal Indonesia yang bergabung dengan Chelsea, sekaligus meramaikan persaingan di Premier League. Yang kedua, Rizky Ridho. Rizky Ridho Ramdhani, bek tengah muda berbakat timnas Indonesia itu semakin mencari perhatian di klub-klub sepak bola besar Eropa. Berbagai tim besar seperti Ajax Amsterdam, bahkan Real Madrid dikabarkan sedang memantau dan tertarik dengan permainan apik Rizky Ridho. Pemain muda bakat ini terus menunjukkan performa gemilangnya baik di level klub maupun timnas Indonesia, sehingga tak heran jika namanya mulai mencuat di radar klub-klub raksasa Eropa. Sejak tampil impresif di ajang SEA Games dan kualifikasi Piala Dunia, Rizky Ridho menjadi salah satu sosok yang tak tergantikan di lini belakang timnas Indonesia. Kemampuan bertahannya yang solid dikombinasikan dengan ketenangannya saat menguasai bola.
membuat bek kelahiran 2001 ini mendapat banyak pujian dari para pengamat sepak bola. Bahkan beberapa media asing mulai menyebutnya sebagai salah satu pemain muda Asia yang patut diperhitungkan untuk bermain di klub-klub Eropa. Walaupun belum ada pernyataan resmi dari Real Madrid dan Ajax Amsterdam maupun Rizky Ridho, kabar ini telah menjadi topik hangat di kalangan penggemar sepak bola Indonesia. Seandainya itu terjadi, betapa bangganya Indonesia ada pemain yang ikut bermain di liga-liga Eropa papan atas. Dan baru kali ini dalam sejarah para pemain timnas Indonesia bermain di klub-klub besar di Eropa. Selain itu, Indonesia akan menunggu jadwal menghadapi Cina di laga lanjutan grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Sedangkan jadwal pertandingan lanjutan kualifikasi Piala Dunia zona Asia Indonesia melawan Cina akan digelar nanti pada Kamis 5 Juli tahun 2025. Dalam pertandingan ini, pasukan Garuda akan bertindak sebagai tuan rumah. Hal yang mudah untuk memenangkan pertandingan karena para supporter akan memenuhi stadion pada pertandingan nanti. Karena dalam pertandingan tersebut timnas Indonesia dituntut meraih kemenangan saat bertemu tim Dragon supaya tiket lolos ke Piala Dunia 2026 atau putaran keempat tidak hangus. Maka dari itu, pelatih timnas Indonesia yakni Patrick Kluivert harus meracik para pemainnya dengan baik. Karena mau tidak mau Patrick Kluivert dituntut harus mengalahkan Cina di kandang sendiri. Karena dengan mengalahkan timnas Cina, Indonesia sudah mengamankan paling tidak tiket lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Setelah Indonesia melawan Cina, Indonesia akan terbang ke Jepang untuk melakoni pertandingan terakhir di kualifikasi Piala Dunia zona Asia putaran ketiga. Jadi pertanyaan, apakah mampu pelatih dan para pemain timnas Indonesia memenangkan pertandingan di dua sisa pertandingan nanti? Silahkan tuangkan pendapat kalian di kolom komentar.